Cek sound. Oke, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia fisika 1. Nah, namun sekarang di video kali ini membahas soal untuk terkait dengan modul ketujuh terkait dengan energi bebas. And then kita mulai dari nomor 1 ya, terkait dengan energi bebas Gibbs. Diketahui bahwa ada delta H daripada si reaksi ini ya. Jadi ada gas X tambah dengan gas Y menjadi gas Z yang dimana berlaku pada suhu berarti T-nya 298 Kelvin dengan delta H-nya minus 6 kJ per mol dan delta S-nya adalah seperti ini. Berdasarkan data tersebut, maka reaksinya bagaimana? Oke, so ini ada hubungannya dengan yang namanya terkait dengan perubahan energi bebas ya. Perubahan energi bebas Gibbs lebih rincinya. Nah, di mana rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. Delta G sama dengan delta H dikurangkan dengan T dikalikan dengan delta S. Ya. Oke, jadi rumus ini yang kita gunakan. So, informasinya udah ada semua. So, kita tinggal jawab aja. Delta G sama dengan delta H-nya adalah minus 6 dikurang dengan T-nya adalah 298 dikalikan dengan delta S-nya adalah 20. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya kan di pilihan gandanya hanya bertanya kira-kira berlangsung spontan apa enggak gitu ya. Nah, jadi nggak perlu yang namanya rinci-rinci banget sebenarnya, cuman tidak ada masalah. Ini langsung kita hitung aja. Minus 6 dikurangkan dengan 298 dikalikan dengan 20. Jawabannya adalah minus 5966 ya, minus 5966 kilojoule per mol, kilojoule per mol, yang dimana karena berhubung gitu ya, karena berhubung delta G-nya dia negatif alias berarti lebih kecil daripada 0, maka reaksi berlangsung spontan ya. Reaksi berlangsung spontan. Oke. Nah, so jawaban soal nomor 1 adalah yang A ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kalau setimbang itu sama dengan. Nah, kalau tidak spontan itu kalau lebih besar daripada 0 ya. Oke. So kebalikannya sama kebalikan daripada delta S ya. Kalau delta S itu kan kalau misalnya dia lebih besar 0 bereaksi spontan, tapi kalau misalnya sama dengan 0 kesetimbangan, kalau lebih kecil lebih kecil daripada 0 tidak berlangsung spontan. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita sudah punya informasi bahwasannya dari sini aja bisa nggak sih kalau misalnya kita bilang bahwa oh, karena ini delta S-nya lebih besar daripada 0, reaksinya berlangsung spontan. Kalau misalnya kita punya delta H seperti ini, untuk memastikan aja sih sebenarnya, to make sure aja, misalnya mungkin delta H-nya gede banget nih, terus dikurang sama suhu yang dimana suhunya dikali dengan delta S dan ternyata hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa reaksinya itu nggak berlangsung spontan gitu ya. Cuman biasanya kalau misalnya delta S-nya positif, biasanya nanti delta G-nya itu negatif biasanya, karena T-nya ini karena kita tahu dalam satuan Kelvin, of course sudah cukup besar ya, karena 0 derajat Celcius aja udah 273 Kelvin gitu. Oke, so kita lanjut langsung ke nomor 2. Diketahui harga delta G0F atau GF0, ya ini berarti mirip kayak delta HF ya. Nah, dikasih tahu bahwa untuk H2, data delta GF0 untuk H2 itu sama dengan 0. Kemudian untuk I2 sama dengan 19,36 kJ per mol. And then untuk HI adalah 1,72 kJ per mol. Nah, kemudian ditanya, maka delta G reaksi pada 298 untuk reaksi berikut. Nah, oke. So, untuk reaksinya ada gas hidrogen ditambahkan dengan gas iodin menjadi atau membentuk kesetimbangan menjadi 2 asam iodida, 2 molekul gas asam iodida.
Oke, kita cek dulu apakah sudah setara. Sudah. Oke, untuk menghitung ini sama aja kayak kalau delta G0 itu ini sama aja kayak delta G-nya daripada apa namanya? Pakai kayak delta H ataupun delta S ya. Berarti sigma G0 apa? Ini reaktan ya. Reaktan dikurangkan dengan sigma G0 daripada produknya. Nggak kebalik kali ya, orang kan kalau biasanya kan produk kurang reaktan kan, HP kurang HR, P kurang R ya. P kurang R. So berarti dari sini delta G0 nya untuk kondisi si 298 Kelvin ini adalah sama dengan delta G0 nya berarti 2 dikalikan dengan delta G0 nya si HI dikurang dengan 1 kali delta G0 nya H2 ditambah dengan 1 kali delta G0 nya I2. Ya sudah, berarti delta G0 nya sama dengan 2 dikalikan dengan yang namanya untuk HI itu 1,72 dikurang dengan 1 kali 0 ditambah dengan 1 kali 19,36. Oke, berarti ini jawabannya adalah delta G0 nya sama dengan 2, ini 1,72434 harusnya 34,4 ya. 1,72 kali 2 ya 3,44. 3,44 dikurangkan dengan 19,36. Nah, berapa tuh? 3,44 kurang 19,36 adalah minus 15,92 ya. Minus 15,92 ini satuannya kilojoule per mol ya. Oke. Loh, kok nggak ada gitu ya? Jawabannya minus 1,93. Coba kita cek dulu. Nah, oke. I think kayaknya emang pilihannya nggak ada. Tapi tolong koreksi ya kalau emang saya ada salah ngitung. Karena kalau misalnya saya lihat di pembahasannya rumusnya udah bener kok yang dipakai ini ya. Rumusnya udah bener kok yang dipakai yang ini. Cuman kok dia bisa jawab A yang jawabannya minus 1,93. Itu masalahnya. Ini nggak ada ngaruh ya, nggak ada ngaruh karena kita nggak punya delta H, kita nggak punya delta S. Jadi kalau untuk delta G0 mau reaksi berapapun, jadi ini apa namanya 298 ini berlaku untuk si H2, I2 sama HI sekaligus ya. Bukan kalau H2 nya nanti ada sendiri, bukan. Karena biasanya untuk delta G0F ini kan definisi daripada perubahan energi bebas standar. Standar ya, dimana standar dalam kimia itu adalah 25 derajat Celcius alias 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Nah, udah tuh. So berarti kemungkinan besar emang ini pilihannya nggak ada. So nomor 2 kemungkinan besar pilihan gandanya nih salah nih ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada delta A. Delta A apa sih? Nah, nomor 3 terkait dengan definisi daripada delta G ini adalah perubahan tadi ya, energi bebas Gibbs. Itu kalau delta G 0 berarti ini dalam keadaan standar. Nah, kalau delta A ini adalah perubahan energi bebas juga. Cuman ini harusnya masuknya ke transformatif yang kedua harusnya. Karena kan di bagian depan ini kan belum bahas terkait dengan delta A ya. Nah, delta A ini juga sama mirip kayak delta G. Kalau delta G itu Gibbs. Nah, cuma bedanya adalah G itu Gibbs, kalau A di sini bukan namanya huruf awalan huruf A, melainkan adalah Helmholtz. Nah, di mana sebenarnya kurang lebih sama mekanismenya. Nah, dari sini sebenarnya gini ya, terkait dengan energi bebas itu sebenarnya kalau misalnya ini kita gabungkan ya, kalau kita gabungkan jadi satu kesatuan, sebenarnya kita punya informasi tersendiri. Yaitu adalah terbagi menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kita tahu bahwa delta S-nya itu kalau misalnya kita mau bilang berlangsung spontan ya, apa namanya?
berlangsung spontan jika pertama delta S-nya lebih besar daripada 0. Ini delta S-nya alam ya, lebih besar 0. Kemudian delta G-nya ini lebih kecil daripada 0. And then apa? Delta A-nya tuh lebih kecil 0 juga. Kemudian kesetimbangan. Nah, mengalami kesetimbangan jika apa? Ya, jikanya berarti delta S alamnya ini sama dengan 0. Kemudian delta G-nya sama dengan 0. Dan kemudian juga bahwa delta A-nya ini sama dengan 0. Nah, kemudian tidak spontan, ini saya singkat aja ya, tidak berlangsung spontan. Jika apa? Jika delta S alamnya ini dia lebih kecil daripada 0 dan untuk energi bebasnya berkebalikan. Jadinya delta G-nya ini harus lebih besar 0 dan delta A-nya ini juga lebih besar daripada 0. So, ya dapat disimpulkan bahwa suatu proses berada dalam keadaan setimbang jika apa? Delta G-nya sama dengan 0 dan delta A-nya sama dengan 0 ya. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 3 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya. Itu ada yang ketinggalan. Oke, nomor 3 sampai nomor 3-nya juga ininya juga kita hapus. Nah, nomor 4 dan 5. Oke. Nomor 4 dan 5 kita punya informasi bahwasanya jika 8 mol gas ideal, berarti kita punya informasi N-nya sama dengan 8 mol. Secara isotermal pada T sama dengan 300 Kelvin. Pak dari tekanan berarti P1-nya adalah 3 atm dan kemudian untuk P2-nya adalah 6 atm. Nah, bagaimana terkait dengan perubahan energi Gibbs yang terjadi? Oke, ini kita bisa jawab dengan menggunakan formula mirip kayak delta S tuh, yang delta S sama dengan M NRL bla 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 gitu. Nah, jadi delta G-nya ini bisa kita hitung dengan cara. Nah, jadi delta G-nya ini sebenarnya bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini ada kondisi 1, kondisi 2, belum tahu apa, V dP. Nah, di mana delta G-nya berarti rumusnya menjadi kita tahu bahwa kita nggak punya V sama sekali di sini, tapi ada N, T sama P. Nah, apa ada hubungannya dengan sesuatu yang lain? Nggak ada. Nah, kita tahu bahwa kan rumus daripada persamaan gas ideal kan PV nRT nih. Nah, berarti V-nya sama dengan apa? N kali R kali T per P. Nah, ya udah, berarti integral dari batas bawahnya 1 batas atasnya 2, ini kondisi ya. Dari N RT per P kali dP. Nah, sekarang kita tahu bahwa nRT ini kan sebuah berarti kan di sini variabelnya variabel P dan nRT ini kan adalah sebuah koefisien jatuhnya, ya. Maka ini bisa kita tahu bahwa kan dalam dalam integral itu kalau misalnya integral dari A kali fx ini sama dengan A dikali dengan integral fx. Nah, jadi kita lakukan hal yang serupa, nRT-nya kita keluarkan. Nah, ya sudah, jadi integral dari 21 1 per P dP. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak delta G sama dengan nRT dikalikan dengan ln P, ya kan? Tapi kita masukin ln P-nya. Nah, ini kita pisah dulu nih. Nah, sekarang kalau misalnya integral 12 1 P dP itu sama dengan ln P atasnya 2 bawahnya 1 berarti apa? Ya, ln P2 P kondisi kedua dikurangkan dengan ln P kondisi 1. Berarti ln P2 per P1. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Ya, P2 per P1. Nah, ya sudah, lalu kita masukkan saja delta G sama dengan 8 kali, karena di sini mintanya satuannya joule ya. Berarti R-nya adalah 8,314 kali Kelvinnya adalah suhunya 300 kali ln 6 per 3. Berarti jawaban daripada delta G-nya ini adalah berapa ya? 8 kali 8,314 dikali dengan 300 kali dengan ln 2 ya. Ln 2. Hasilnya adalah 13.830,78
joule ternyata ya. Oke, coba kita cek. Coba 8 kali ini 64. 64 kali 300 aja ya, misalnya 64 kali 300 itu 19.200. Sedangkan lon 2 aja itu 0, berarti emang nggak make sense ya pilihan gandanya, karena kalau kita masukin 300 dikali 8 kali 8,314, karena kan ini satunya adalah joule per mol Kelvin kan, joule per mol Kelvin. Atau kalau emang kita pakai liter ATM nggak ngaruh juga, karena ini kan lon yang di sini kan jadi suatu konstanta sebenarnya. Jadi sebuah angka aja, karena ATM per ATM kan habis nih. Jadi tinggal lon 2. 300 Kelvin, ini joule per mol Kelvin 8 mol, ya. Mol kali joule per mol kali Kelvin habis. Nah, tinggal sisa joule bener. Berarti emang angkanya aja nih. Kemungkinan besar mungkin angkanya kegedean, mungkin 0,8 atau mungkin lonnya berapa. Jadi ini kayaknya kalau dilihat kan jadinya kurang lebih setengahnya ya. Coba 1380 830 bagi 2 deh, hasilnya 6915. Nah, permasalahannya adalah setengahnya itu dari mana gitu loh. Apakah mungkin jika 4 mol gas ideal? Nah, oke. Kalau 4 kali 8,314 kali dengan 300 kali ln 2, jawabannya bisa 6915. Nah, berarti kemungkinan besar ini kalau misalnya kita ngikutin rumus harusnya udah bener kok. Saya udah cross check juga ulang ke bagiannya ke bagian ke bagian daripada si siapa, ke bagian kunci jawaban, tapi ternyata di pilihan gandanya untuk soal nomor 4 dia malah pakai yang delta G0 ditambahkan dengan nRT kali ln P. Tapi nggak ngaruh juga. Justru kalau misalnya nRT ln P aja begini aja udah gede gitu ya, udah 13 ribuan, kalau ditambah dengan delta G0. Delta G0 apa? Berarti kan namanya ada keadaan standar, harus jelas nih gas apa sih. Nah, kalau misalnya oke, kita anggap aja gas ideal nilainya 0. Tetap aja 13.000 kan berarti jatuhnya. Nah, iya berarti kemungkinan besar emang kayaknya ada yang salah. Ya, iya berarti nomor 4 ini emang pilihan gandanya aja nih yang nggak pas nih. Walaupun emang kita maksanya pakai delta G0 misalnya ditambahin dengan delta G0, permasalahannya delta G0-nya aja kita nggak tahu berapa, karena kita juga nggak tahu gasnya. Karena kalau pas kita lihat untuk di nomor di nomor 2 misalkan, datanya kan delta G0 itu pembentukan untuk H2 itu 0. Tapi kalau untuk I2 19, nah masalahnya kita nggak tahu delta G0 apa sih yang dimaksud. Nah, tapi kalau emang misalnya kita anggap dia H2 misalnya, kita anggap 0, ya udah nggak mungkin ya kan. Nah, ya sudah, berarti emang kemungkinan besar tuh emang pilihan gandanya aja sih yang nggak sesuai ya. Kalau nggak angkanya yang nggak sesuai, harusnya mungkin di sini n-nya 4 nih, atau mungkin t-nya 150 ya kan, kita nggak tahu. Atau kalau misalnya saya masukin berkebalikan jadinya ln 3/6, kira-kira gimana ya? 0,5. Kalau misalnya dimasukinnya 0,65, maksudnya 3/6, jawabannya ada nih. Nah, tapi nggak sesuai dengan rumusnya dong berarti kalau kayak gitu. Oke, ini nggak salah kok ya. Soalnya gini, ketika kalau misalnya kita menggunakan yang versi yang 3/6, hasilnya jadi minus 6.915 sekian joule. Dan nggak sesuai. Karena saya juga udah coba cross check ke beberapa sumber, ternyata untuk perubahan daripada delta G ini, kalau pakai versi bahasa Inggris ya, setelah saya cek bahwasanya delta G ini sama dengan nRT kali dengan ln P final, PF per PI. Nah, F-nya ini adalah F-nya final, I-nya adalah inisial, seperti itu. Coba saya cek dulu lagi.
Ya, ini udah sesuai kok ya. Apa namanya? NRT ln P2 per P1 atau ln P per P0 ya sama aja. Jadi emang udah bener kok rumusnya yang pakai yang ini. Cuman emang berarti ada salah apa namanya salah pilgan aja deh ya jatuhnya. Oke, nomor 5. Nomor 5 kita punya informasi bahwasanya ada persamaan reaksi. Kemudian kita punya T sama dengan 298 Kelvin, and then punya delta H yang sebesar 8,24 kilojoule. Terus habis itu delta S-nya sama dengan 0,20 kilojoule, dan ditanya adalah dari persamaan reaksi ini 2X tambah Y akan menjadi Z itu dengan delta G-nya bagaimana? Ya udah sama dengan delta H dikurang dengan T dikalikan dengan delta S. Berarti delta G-nya sama dengan, nah untuk delta H-nya adalah 8,24 dikurang dengan 298 kali 0,2. Nah, coba kita cek dulu. 8,24 8,24 dikurang dengan 298 kali 0,2, jawabannya adalah minus 51,36 ya. Jadi jawabannya adalah minus 51,36 kilojoule. So, untuk jawaban soal nomor 5 adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 4 dan nomor 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor kelebatan 6 dan nomor 7. Nah, untuk soal nomor 6 kita diinformasikan pada soal bahwasanya pada tekanan ini suhu segini, berarti P1-nya adalah 1 atm, terus T-nya satunya mungkin 298 Kelvin, terus energi bebas standar hidrogen. Nah, ini baru nih yang apa namanya yang G0 nih. Ya, G0 ini adalah 0. Nah, ditanya adalah berarti pada saat P2 ini sama dengan 2 atm, kira-kira G apa namanya? Untuk G-nya ini berapa sih? Gitu ya. Ya udah barulah ini kita bisa menggunakan rumus yang namanya G sama dengan G0 ditambahkan dengan N RT. Di sini kalau misalnya kita saya tambahin NRT kan N karena takutnya mungkin ada molnya, kalau nggak ada ya kita anggap 1. Nah, ini adalah P2 per P1. P per P0. P0 itu kan awal. Berarti G sama dengan 0 ditambahkan dengan 1 kali dengan 8,314 karena joule per mol Kelvin ya. Oh, berarti emang ini nih karena satunya joule per mol, berarti emang kita anggap aja udah nggak ada deh. Nah, 8,314 kali 298 kali ln daripada 2 per 1. Berarti G-nya sama dengan ini langsung aja ya, hasil daripada 8,314 dikali dengan 298 kali dengan ln 2, jawabannya adalah 1717 32 ya jawabannya. 1717,32 kilojoule per mol. Oke, so berarti nomor 6 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini terkait dengan persamaan ya, terkait dengan informasi bahwasanya kira-kira nih ini turunan pada saat P konstan ini atau dalam variabel yang konstan ini kira-kira setara dengan apa sih? Nah, oke. Jadi nomor 7 sebenarnya ini adalah teori yang kita based on rumus, yang dimana rumus daripada delta G itu sama dengan yang namanya V dikalikan dengan delta P dikurangkan dengan T dikalikan dengan delta S. Sorry kebalik ya. S dikalikan dengan delta T. Nah, ini cukup menarik karena biasa kalau ini mirip sama kayak perubahan apa namanya terkait dengan rumus apa nih, yang dimana jadinya adalah T dikalikan dengan delta S dikurangkan dengan P dikalikan dengan delta V, cuman dibalik dilawanin arah dilawanin tandanya dan ditukar tempatnya. Nah, so di sini kita punya informasi kalau misalnya ditanya nih, di sini kan P sama T konstan nih. Ya udah, ketika P-nya ini konstan, maka apa informasi yang kita dapatkan?
ya delta P-nya sama dengan 0. So, ya delta G sama dengan V dikali 0 dikurangkan dengan S dikalikan dengan delta T. Nah, berarti delta G sama dengan min S dikalikan dengan delta T. So, dari sini kita punya informasi bahwasanya apa? Delta G per delta T ini, delta G per delta T ini sama dengan min S. Nah, atau penyebutannya atau penulisannya bisa kita bilang adalah D, atau ini turunan ya. D ini delta juga, artinya dG per turunan terhadap suhu, di mana berlaku pada kondisi apa? P konstan. Set P konstan, maka jawabannya setara dengan yang namanya minus S. Nah, tapi kalau misalnya di sini berarti kalau T-nya konstan gantian. Kalau T-nya konstan, maka apa? Delta T-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi delta G sama dengan V dikalikan dengan delta P dikurang dengan S dikalikan dengan 0, maka rumus delta G-nya cuma hanya V dikalikan dengan delta P. Dari sini kita peroleh bahwa delta G per delta P sama dengan V. Nah, ini V ya, biar nggak salah, ini V. Nah, dari sini simbolnya juga bisa kita ganti, yaitu adalah turunan G, atau dG boleh ya, per dP pada saat kondisi tekanan konstan itu setara dengan yang namanya nilai V. So dari sini maka dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi bentuk yang seperti ini kalau misalnya P-nya konstan dan saat T-nya konstan. Nah, tinggal kita cari nih mana yang sesuai. Coba yang A bener nggak? dG per dt pada P konstan sama dengan min S. Oke, itu betul. Kalau ini salah ya, karena dG per dP ya, bukan dG per dt, salah. Ini dG per dP salah, ini juga salah. Ya udah, emang yang paling benar kan dari sini udah jelas yang A. Cuman to make sure aja bahwa pilihan lainnya tuh nggak ada yang typo atau mungkin ada yang salah gimana ya. Takutnya mungkin aja entah mungkin karena typo jadi jawabannya ada 2 ya, kan kita nggak tahu kan gitu, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan nomor 7-nya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10. Untuk nomor 8, perubahan energi bebas untuk proses ini menjadi ini pada berarti dari sini kita udah tahu bahwa informasinya sama-sama fase Z-nya, sama-sama suhunya, cuman hanya membedakan bahwa di sini ada P1-nya 1 atm, and then P2-nya adalah 3 atm. Nah, di mana T-nya adalah 25 derajat Celcius yang dimana setara dengan 298 Kelvin. Nah, ditanya delta G-nya ini berapa sih? Gitu ya. Ya sudah, kita langsung gunakan delta G-nya sama dengan delta G0 tambah dengan RT aja langsung ya. RT ln P2 per P1. Nah, dimana untuk si H2 ini 0, delta G0-nya. Nah, kalau kayak gini kan jelas nih ya kan. Siapa yang dibahas? Oh, H2. Ya udah, delta G0-nya itu 0. Ini 8,314 kali dengan 298 kali ln 3 per 1. Berarti langsung kita hitung saja. 8,314 kali dengan 298 kali dengan ln 3. Jawabannya adalah 2721,89 ya. 2721,89 Joule. Oke, so jawaban nomor 8 adalah yang C. And then kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 dikasih tahu bahwa ada N sebesar 2 mol, kemudian pada T 25 derajat Celcius, diekspansi, ini 298 Kelvin ya, diekspansi secara isotermal reversible dari volume yang awalnya volume satunya 2 liter, terus menjadi V2-nya adalah 10 liter. Besar perubahan energi bebasnya, itu gimana sih? Ya sudah, berarti ditanya delta G-nya ini berapa. Nah, langsunglah kita jawab. Berarti delta G sama dengan, nah, delta G ini adalah N RT kali ln P2 per P1
Nah, sebenarnya sama kayak atasnya, cuman kalau kita anggap udah delta G-nya udah jelas 0 gitu aja. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara ini kita punya V. Oke. Nah, ini ingat, dalam kondisi isotermal, dalam kondisi isoterm, maka berlaku P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berarti P2 per P1 itu sama dengan V1 per V2. So, berarti rumus delta G ini bisa berubah menjadi RNT ln V1 per V2. So, berarti langsung kita masukin aja 2 kali dengan 8,314 karena mintanya joule ya, kali dengan 298 kali ln daripada 2 per 10. Ya sudah, berarti delta G-nya sama dengan langsung aja ya kita hitung 2 kali 8,314 kali 298 kali dengan ln 0,2. Jawabannya adalah minus 7974,99 joule ya. Oke, so udah ada jawabannya, dan ternyata di pilihan gandanya ada nggak? Wah, ada ya, yang D ya. Oke, and then kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah untuk sistem terisolasi reversible, berarti berlaku pada perubahan G-nya ini akan lebih kecil daripada 0. Oke. Nah, ini benar ya. Karena kan kalau misalnya dalam irreversible, delta G-nya ini lebih kecil daripada 0. And then untuk proses irreversible, TDS lebih kecil daripada TDQ, ini salah ya. Nah, untuk pada kondisi isobar dan isotermal, di G-nya seperti ini. Nah, ini salah. Masa pada saat isobar, masa V dikalikan dengan delta P? Padahal kan isobar itu kan delta P-nya sama dengan 0. Harusnya bukan V kali dP yang tersisa dong. Ya, udah salah. Yang bawah juga sama. Kebalik ya. Harusnya delta G sama dengan V dikalikan dengan delta P. Jadi ini rumusnya kebalik nih. Jadi kalau yang atas itu khusus yang isotermal, yang bawah untuk khusus isobar. Oke, so nomor 10 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, untuk tes formatif yang kedua. Nah, oke, so kita hapus dulu untuk tes formatif pertamanya ya. Oke. Nah, untuk tes formatif yang kedua, ini terkait dengan energi bebas Helmholtz, yang sebenarnya kalau kita lihat dari nomor 3 di tes formatif yang pertama, sebenarnya delta G sama delta A itu sama sebenarnya. Ya, bahkan skenario-nya sama. Kalau misalnya untuk berlangsung itu harus sama-sama lebih kecil daripada 0. Oke, so untuk soal nomor 1, kita punya informasi bahwa N-nya adalah 2 mol, and then dikompresi dari ini 1 ATM ya, berarti P1-nya adalah 1 ATM, kemudian P2-nya adalah 6 ATM, kemudian T-nya adalah 300 Kelvin, maka delta A-nya ini sama dengan berapa? Ya sudah, berarti untuk soal nomor 1 ini adalah delta A sama dengan, oke, jadi rumusnya adalah nRT kali dengan ln P2 per P1. Berarti delta A-nya sama dengan 2 kali dengan 8,314 kali dengan 300 dikali dengan ln daripada 6 per 1. Sehingga diperoleh bahwa jawabannya sebesar 8938,01 joule. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, untuk nomor 2 lanjut. Dikasih tahu bahwa N-nya 5 mol. Kemudian diekspansi secara isotermal dengan V1-nya adalah 1 liter, V2-nya adalah 5 liter, dengan T-nya adalah 298 Kelvin. Maka delta A-nya ini berapa sih? Gitu ya. Langsung lanjutin dengan rumus yang sama. Delta A sama dengan nRT ln P2 per P1. Dan ingat, secara teoritis untuk isotermal bagaimana? Ya, isotermal adalah berlaku P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berarti P2 per P1 itu sama dengan V1 per V2. Ya sudah, berarti delta A-nya sama dengan 5 kali 8,314 kali dengan 298 kali ln V1 per V2 ya. Atau ini saya tulis dulu aja deh rumusnya. Saya tulis dulu, ulang dulu rumusnya. Wait.
Nah, seperti ini. Saya geser dulu. Delta A sama dengan nRT kali dengan ln V1 per V2. Berarti 1/5. Berarti delta A-nya sama dengan 5 kali 8,3 5 kali 8,314 kali dengan 298 kali dengan ln 0,2. Jawabannya adalah minus 19937 joule. Nah, tapi di sini minta kilojoule. Ya udah. Berarti kita bagi 1000. Berarti ini kita bagi 1000, delta A-nya sama dengan minus 19937 per 1000 kilojoule atau setara dengan minus 19,937 kilojoule. Atau jawaban yang mendekati adalah yang B, minus 19,94 ya. Oke, and then kita lanjut ke soal nomor 3. Delta A untuk proses reversible yang sama-sama gas, terus ininya ATM ya kan. 1 ATM berarti P1-nya 1 ATM, terus P2-nya 5 ATM, kemudian suhunya 300 Kelvin, and then ditanya dengan delta A-nya nih berapa. Ya sudah, berarti nomor 3 delta A sama dengan apa? Ini karena ini kan sebenarnya modelnya sama kayak itu energi bebas Gibbs yang delta A 0 ditambahkan dengan RT kali dengan ln P2 per P1. Berarti delta A-nya sama dengan 0 ditambah dengan 8,314 kali dengan T-nya 300 kali ln 5/1. Berarti delta A-nya sama dengan 8,314 kali dengan 300 kali dengan ln 5. Maka jawabannya adalah 4014 joule. Tapi di sini mintanya kilojoule. Jadinya 4014 dibagi 1000. Jadi ini satuannya dalam bentuk kilojoule atau setara dengan 4,14 kilojoule. Maka jawabannya ya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, 6 dan 7. Oke, so untuk nomor 4-nya di sini nomor 6 sama atau 7-nya yang di sini. Karena nomor 4 sama nomor 5 juga langsung nanti bakal dihapus karena ini cuma teori dasar. Pada V dan T yang tetap keadaan setimbang terjadi ketika, ya ini udah jelas banget ya, di tes formatif sebelumnya sudah saya berikan info bahwa untuk keadaan setimbang itu terjadi ketika delta A-nya sama dengan 0. Nah, pada proses irreversible alias tidak terjadi spontan, itu bisa jadi bahasanya seperti itu, maka jawabannya adalah yang lebih kecil daripada 0 ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya A dan nomor 5 jawabannya C. Jadi irreversible itu mirip kayak kejadian yang tidak berlangsung secara spontan. Oke. Nomor 6. Kita punya informasi bahwasanya N-nya 1 mol gas berekspansi secara isotermal daripada P1 sama dengan 50 atm, terus P2-nya adalah 10 atm dengan T-nya sebesar 303 Kelvin. Berarti di sini ditanyakan dengan delta A-nya itu berapa sih? Gitu ya. Oke. Nomor 6, berarti delta A sama dengan nRT ln P2 per P1. Berarti delta A sama dengan N-nya 1 kali 8,314 kali dengan 303 kali dengan ln daripada 10 per 50. Berarti delta A-nya sama dengan, langsung dihitung saja nih, 8,314 kali dengan 303 kali dengan ln 0,2. Maka jawabannya adalah minus 4054. Nah, satuannya apa nih? Satuannya tetap joule ya. Nah, karena ini satuannya joule per mol Kelvin. Oke, coba saya cek dulu. Ya, nah, tapi di sini mintanya kilojoule. Ya udah, berarti delta A-nya sama dengan minus 4054 per 1000 kilojoule. Atau setara dengan yang namanya minus 4,054 kilojoule. Oke, so nomor 6 jawabannya adalah yang A. Nah, oke.
Jadi nomor 6 jawabannya A, dan kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. N-nya 1 mol. Kemudian kita punya delta U-nya 24,52 kJ. Kemudian kita punya delta S-nya 0,125 kJ per Kelvin. Kilojoule per Kelvin. Kemudian di sini ditanya supaya berlangsung spontan. Oke, berlangsung spontan berarti delta A-nya harus lebih besar daripada 0 gitu ya. Ditanya T-nya ini berapa? Ya udah, kita jawab menggunakan rumus yang namanya delta A sama dengan delta U dikurangkan dengan T dikalikan dengan delta S. Nah, berarti delta A-nya nih harus lebih besar daripada 0. Berarti kita berangkat daripada delta A lebih besar daripada 0. Terus abis itu delta U dikurangkan dengan T kali delta S lebih besar 0. Delta U-nya adalah 24,52 dikurangkan dengan T dikalikan dengan 0,125 lebih besar 0. Berarti 24,52 lebih besar daripada 0,125 T. Berarti 24,52 dibagi dengan 0,125 lebih besar daripada T, sehingga T-nya itu berarti lebih kecil daripada berapa tuh? 24,52 dibagi dengan 0,125. Maka jawabannya adalah 196,16. Oke, wait. Oh, sorry. Kalau misalnya ini kan lebih kecil 0 ya, sorry, ini lebih kecil 0. Sorry. Ini lebih kecil 0, lebih kecil 0, lebih kecil 0, ini lebih kecil. Berarti kesimpulannya adalah T-nya ini harus lebih besar daripada 196,6 Kelvin. So, mana yang memenuhi syarat ini? Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi dapat disimpulkan proses ini akan berlangsung spontan minimal gitu ya, atau kita biasanya kesimpulannya adalah ketika minimal atau ya paling harus lebih besar daripada 196,16. Kalau 197 ya pasti bisa dong ya, karena 197 kan lebih besar daripada 1,196,16. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Kita hapus untuk nomor 6 dan 7-nya. Oke, nomor 8, 9, dan 10 sekaligus mengakhiri untuk tes formatif yang kedua ya. Oke, nomor 8, pernyataan di bawah ini yang paling tepat. Nah, ini sama aja kayak terkait dengan di tes formatif sebelumnya terkait dengan delta G seperti itu. Nah, untuk nomor 8 ini kan sebenarnya berangkat daripada rumus delta A sama dengan delta U dikurang dengan T kali dengan delta S dikurangkan dengan S dikalikan dengan delta T. Nah, kemudian apa? Ya, untuk terkait dengan delta U, kita punya informasi bahwa delta U itu kan sama dengan Q ditambahkan dengan W kan. Berarti delta U di sini ini bisa kita hubungkan lagi dengan yang namanya T dikalikan dengan delta S, karena ingat delta S itu sama dengan Q per T ya. Jadinya Q sama dengan T kali delta S, dan untuk W nya sama dengan min P kali delta V. So, berarti ini min P kali delta V. Nah, setelah kita masukkan, maka kita punya informasi bahwa delta A itu sama dengan T kali delta S dikurang dengan P kali delta V, dikurang dengan T kali delta S kurang S kali dengan delta T. Nah, berarti delta A-nya sama dengan, oke, ini habis dong ya kan. Berarti sama dengan min P kali delta V dikurangkan dengan S dikalikan dengan delta T, atau boleh juga kita bisa bilang dia minus daripada P kali delta V dikurangkan dengan ditambah dengan S kali dengan delta T. Atau boleh juga kalau misalnya kita mau bikin jadinya delta U sama dengan min P kali delta V ditambah dengan S dikalikan dengan delta T. Nah, dari sini akan muncul dua persepsi dong ya kan. Di sini kan kalau kita lihat ternyata V sama T dong ya kan. Ya udah, ketika V-nya konstan, maka apa yang terjadi? Kalau V-nya konstan berarti dV-nya sama dengan 0. Alhasil apa? Ya berarti DU-nya DU sama dengan minus daripada P kali 0 ditambahkan dengan S kali delta T.
berarti delta U sama dengan min S kali delta T. Nah, berarti mungkin ini kita pakainya masih tetap delta U aja ya. Kita bikin delta dulu aja, nanti baru kita sesuaikan aja bentuknya. Berarti di sini delta U sama dengan min P kali 0 tambah dengan S kali dengan delta T, sehingga berarti delta U nya sama dengan min S kali delta T. Berarti delta U nya per delta T sama dengan min S, atau bisa kita rubah menjadi yang namanya DU per DT atau turunan terhadap T nya, dan terjadi ketika apa? V nya konstan, maka setara dengan yang namanya minus S. Oke, berarti sorry, ini delta A ya. Kenapa kok bisa delta U? Sorry. Orang nggak diapa-apain kan? Delta A, ini delta A, ini delta A. Nah, kemudian yang kedua terjadi ketika apa? Terjadi ketika T-nya konstan. Kalau T-nya konstan, maka yang akan terjadi adalah delta T-nya sama dengan 0. Ya kan? Berarti delta A sama dengan min P kali dengan delta V ditambah dengan S dikalikan dengan 0, karena delta T-nya 0. Berarti delta A sama dengan min P kali dengan delta V, atau bisa kita tulis menjadi delta A per delta V sama dengan min P, atau bisa kita rubah menjadi turunan A kita turunkan terhadap V ketika terjadi, atau delta A atau perubahan A per perubahan V terjadi ketika T-nya konstan, itu akan senilai dengan yang namanya min P. Yaudah, mana yang nyambung? Ya, cuman yang B, ya kan? Tuh. Jadi ini sebenarnya skenario tuh sama kayak di tes formatif sebelumnya yang terkait dengan delta G, penyebutannya atau simbolnya tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, hubungan Maxwell yang tepat yang mana nih? Nah, untuk nomor 9 ini teoritis lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan ini sama ini nih bentuknya yang mirip atau serupa. Jadi sebenarnya hubungan Maxwell-nya itu paling gampangnya gini. Oke, udah pas nih. T-nya terhadap V, V terhadap T. Oke, jadi cari nih mana yang sama. Nah, cuman bedanya adalah karena di sini ada delta A, ya kan? Di sini ada delta A. Maka delta A-nya ini diganti dengan yang berlawanan di sini. Jadi kalau udah diganti jadinya apa? Jadi kalau diganti jadinya adalah dP per dV ketika dalam posisi suhunya konstan itu nilainya akan sama dengan yang habis ditukar di sini. Berarti apa? ds per dt ketika terjadi pada volume yang konstan. Maka jawabannya adalah yang kebalik nggak nih? Coba S V, oh enggak, kebalik, sorry. Ini ditukar ya. Ini ditukar ya. Ditukar nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Sehingga jadinya berarti delta P per delta T pada kondisi V-nya konstan itu akan sama dengan yang namanya delta S per delta V pada saat T-nya konstan. Maka jawaban soal nomor 9 adalah yang B ya. Atau kalian bisa langsung kalian bisa cari aja sebenarnya terkait dengan bagaimana menghubungkan ini sebenarnya hubungan persamaan Maxwell yang dimana ini terkait dengan menerapkan ini dengan menerapkan teorema Euler ya. Euler seperti itu ya. Oke, soal nomor 10 kita punya informasi bahwasanya delta A untuk ini, delta U nya segini, maka T-nya pada Z, maka perubahan entropinya ya udah, berarti delta A itu kan sama dengan delta U dikurang dengan T kali delta S. Delta A nya ini X sama dengan delta U nya Y dikurang dengan Z kali dengan delta S. Berarti Z kali dengan delta S sama dengan Y kurang X. Berarti delta S nya sama dengan Y kurang X per Z ya. Oke. Nah, ternyata dia maunya nggak begini, melainkan bentuknya berarti
Ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi min X min Y per Z, sehingga hasilnya akan setara dengan yang namanya yang A, ya. Jadinya min Z-nya, minnya ikut yang ke bawah. X kurang Y, atau ini jawabannya X kurang Y per min Z, seperti itu. Ya, sebenarnya mau bikin begini boleh, ya. Atau misalnya mau dari sini juga nggak ada masalah nih. Misalnya mau kerjanya dari sini nih, muter. Enggak, bukan muter. Kita biarkan aja ini jadinya X kurang Y sama dengan min Z kali dengan delta S. Nah, jadinya X kurang Y per min Z sama dengan delta S kan. Sama aja. Nah, cuma bedanya adalah kalau di sini kan kita mau memaksa delta S-nya ini harus positif. Tapi kalau di sini yang penting ya udah, delta S-nya tetap di tempatnya tetap di tempatnya, yaitu di sebelah kanan. Y-nya yang pindah secara aljabar kan, sehingga delta S-nya diperoleh X min Y per min Z. Atau boleh juga kalau mau dibikin Y kurang X per Z, itu kalau emang ada jawabannya, maka ini juga bisa dipilih, ya. Jadi ini benar, ya, ini benar, ini juga benar, ya, karena mempunyai nilai yang sama. Oke, so kita akhiri dulu untuk tes formatif yang kedua, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, kita hapus untuk tes formatif yang kedua ya. Oke, nah kita lanjut ke tes formatif yang ketiga. Nah, ini teoritis aja sebenarnya. Ini bisa kalian baca sendiri di modulnya. Terkait dengan soal nomor 1, ditanyakan terkait dengan perubahan energi bebas pada keadaan tetap, pada tekanan tetap, dinyatakan dengan persamaan apa nih? Nah, ini jawabannya adalah yang A. Nah, jadi yang membedakan antara energi Gibbs dengan Helmholtz, atau ini adalah G, adalah kalau misalnya energi Gibbs itu adalah ketika T sama P konstan. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk untuk Helmholtz itu adalah ketika T sama V-nya konstan. Nah, jadi yang membedakan persamaannya adalah seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk nomor 2, delta adalah hubungan antara A dengan U dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, ini juga udah ada jelas banget di depan materinya terkait dengan bahwa turunan terhadap T dari fungsi A dibagi dengan T, jika V-nya ini adalah sesuatu yang konstan, maka setara dengan yang namanya min delta U atau U per T kuadrat, ya. So, nomor 2 jawabannya A. Ini udah jelas banget ya, salah. Oke, nomor 3, hubungan antara G dengan H dinyatakan dengan rumusan yang mana? Nah, ini sama kayak misalnya kalau A dengan U, ya. Jadi kalau misalnya dt daripada A per T pada volume tetap itu sama dengan min U per T kuadrat, atau juga bisa kita bilang bahwa D per dt dari delta A per T ketika kondisi V-nya ini adalah sesuatu yang konstan, maka setara dengan min delta U per T kuadrat. Nah, kalau yang G itu juga sama, sebenarnya sama. Kita bilang bisa D per dt. Ini jadi turunan G per T terhadap T lagi. Pada kondisi apa? Pada kondisi P yang konstan. Ya, pada saat P yang konstan, maka setara dengan yang namanya min H per T kuadrat. Nah, tapi karena berhubung biasanya terkait dengan H ini biasanya terjadi dengan perubahan entalpi ya, maka bisa kita tulis dengan yang seperti ini, delta G per T pada kondisi P konstan, maka setara dengan yang namanya min H per T kuadrat, ya. So, nomor 2A, nomor 3B, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, nomor 1 sampai nomor 3-nya kita hapus, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, oke. So, untuk nomor 4, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari informasi yang soal yang di atas ini, sebenarnya reaksi elektrokimianya of course tidak berlangsung spontan sebenarnya, karena SL-nya kan bersifat negatif. Jadi SL itu akan bersifat positif ketika ketika SL-nya itu bersifat positif sehingga dia berlangsung spontan. Nah, cuman di sini yang kita mau cek adalah dengan cara menggunakan persamaan energi bebas Gibbs, yang dimana delta G itu sama dengan
min N kali F dikalikan dengan SL. Nah, jadi katanya SL-nya ini min 0,763 nih katanya ya, karena untuk H2 ini setahu saya tuh dia 0, sedangkan kalau untuk Zn ini sekitar 0,76 ya, benar. Nah, ternyata kalau kita hitung, nah ini N-nya berapa sih? Nah, kita perlu lihat bahwa dari sini ternyata untuk Zn2 Zn2 plus tambah dengan H2 menjadi Zn tambah 2H plus, sehingga di sini ada dua reaksi. Zn2 plus ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn, dan kemudian untuk H2-nya akan terurai menjadi 2H plus ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, N di sini ini adalah mol elektron. Berarti 2 mol nih. Dikalikan dengan F yang 96.500 kali dengan SL-nya adalah min 0,763. Sehingga perhitungan delta G-nya ini sebesar, wait, where is my calculator? Nah, jawabannya ini sebesar 147.259 Joule. Nah, karena delta G-nya ini bersifat positif alias lebih besar daripada 0, bagaimana? Ya, jelas namanya delta G lebih besar daripada 0 ini apa? Tidak berlangsung spontan, dan terbukti juga kan? Nah, karena kan kalau misalnya buat untuk berlangsung spontan itu delta G-nya harus lebih kecil daripada 0 ya. Karena kan delta S-nya lebih besar 0, delta G-nya lebih kecil daripada 0. Ya, ya benar bahwa dari sini dapat disimpulkan bahwa yang A ini salah, yang B ini juga salah, yang C reaksi tersebut berlangsung spontan ke arah sebaliknya ini benar. Reaksi akan berlangsung spontan ini enggak ada hubungannya. Maka nomor 4 nih jawabannya adalah C ya. Nah, jadi sebenarnya juga bisa kita cek sebenarnya selain daripada delta G, kita bisa cek daripada SL-nya. Nah, sebenarnya karena berhubung SL-nya sama dengan min 0,763, berarti SL-nya karena berhubung SL-nya ini, maka reaksi tidak berlangsung spontan. Nah, atau juga bisa kita cek berdasarkan direct volta. Ini kan berdasarkan perhitungan SL. Ini kan berdasarkan perhitungan delta G. Dan ini kita buktikan lagi berdasarkan direct volta. Nah, berdasarkan direct volta, ini kan ada Zn sama H ya. Zn itu ada di sebelah kirinya H. Dimana kita tahu bahwa ini reduksi semakin besar. Ya, semakin besar. Berarti dari sini berarti yang makin gampang tereduksi siapa? H-nya. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa H-nya ini mengalami reduksi dan Zn-nya mengalami oksidasi. Tapi pas dilihat kita lihat daripada persamaan reaksinya, Zn-nya bukannya oksidasi malah reduksi. Oh, berarti udah jelas salah. Seperti itu ya. Karena nggak bakal mungkin punya dua teori di mana teorinya ini pasti berlawanan. Yang satu bilang bereaksi, yang satu enggak. Itu perlu ditanda kutip. Bener nggak sih teorinya itu? Atau mungkin ada yang salah? Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Nomor 5 dikasih tahu bahwa nilai E-nya adalah seperti ini dan untuk energi bebasnya berapa. Jadi SL-nya ini sama dengan minus A. Kemudian energi bebasnya itu adalah berarti energi delta G min NF kali SL. Nah, di sini sama kayak tadi, N-nya dapat berapa? 2 ya. Delta G sama dengan min 2 kali 96 gope kali dengan minus A ya. Dikalikan dengan minus A. Berarti delta G-nya sama dengan plus berapa nih, ya kan? Nah, ini jawabannya adalah 193.000 A Joule ya. Oke, jadi jawabannya mana? Nggak ada lagi. Ini nggak ada ya nomor 5 ya. Kecuali mungkin ini A/2, min A/2 gitu. I think udah bener kok ya. Karena mau dia dalam kondisi yang nggak ada masalah sama suhu. Ya, karena di sini rumusnya nggak ada rumus T. Jadi rumus T mau 25 derajat Celcius, mau 30 itu ya palingan tergantung sama si nilai E-nya aja sih, ya.
Karena untuk terkait dengan Zn ini ke sini punya dapat min A itu kan ada nilai standarnya sendiri, yaitu adalah terkait dengan E reduksi. Nah, oke. Nomor 6. Perubahan energi bebas untuk ini pada A. Nah, ini bedanya sama nomor 4 dan nomor 5, bedanya adalah sebenarnya sama aja rumusnya, delta G sama dengan min NF kali SL. Cuma bedanya adalah SL-nya harus kita cari sendiri, di mana data Zn sama Ag-nya kita cari sendiri. Nah, dari soal nomor 6 ini kita punya, dari sini kita udah punya informasi bahwasanya Zn dari Zn jadi Zn2 plus ya. Jadi Zn-nya ini mengalami oksidasi dan Ag-nya ini mengalami reduksi. Nah, di mana ya E-nya untuk si Zn ini sebesar yang namanya Zn minus 0,76 ya, minus 0,76. Terus kemudian E-nya si Ag itu besarnya adalah plus 0,80 volt. Nah, dari sini udah benar ya, karena dari sini nih, dari data ini karena nilai E-nya EAG lebih terkait dengan Ag ini lebih besar daripada Zn, maka Ag-nya mengalami reduksi, Zn-nya mengalami oksidasi. Sehingga berarti ini apa? Reaksi berlangsung spontan. Nah, karena reaksi berlangsung spontan, kita tahu bahwa reaksi berlangsung spontan ini ketika apa? SL-nya lebih besar 0, sehingga delta G-nya ini pasti lebih kecil daripada 0. Nah, terbukti kan dari soal nomor 6 ini jawabannya pilihan gandanya untuk energi bebasnya adalah lebih kecil daripada 0 semua. Seperti itu ya. Oke, so langsung aja, delta G sama dengan min NF kali dengan SL. Nah, berarti delta G sama dengan min. Nah, ini reaksinya adalah reaksi untuk oksidasinya berarti Zn menjadi Zn2 plus tambah dengan 2 elektron. Kalau ini adalah Ag plus tambah elektron menjadi menjadi Ag. Nah, cuman otomatis ketika kita mau mengerjakan ini kita wajib menyetarakan, yaitu sama-sama sama-sama menjadi 2 elektron. Berarti jumlah molnya ini adalah 2 elektron ya. Kali dengan 96.500 dikalikan dengan SL-nya. Ingat rumus SL-nya apa? Ya, rumus SL-nya sama dengan yang reduksi dikurangkan dengan E-nya yang oksidasi. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwa yang reduksi itu Ag. Nah, berarti 0,80 dikurang dengan yang namanya min 0,76. Sehingga delta G-nya itu sama dengan, nah berarti 2 kali 96 gope dikalikan dengan 0,8 ditambah dengan 0,76. Jawabannya adalah 30.000 ini minus ya, berarti ya, minus 300.000 1080 joule, atau setara dengan yang namanya minus 301,08 kilojoule. Maka jawabannya mana nih? Nah, di sini ternyata jawabannya malah jadi setengahnya semua ya. Nah, oke. So, untuk soal nomor 6 ini bagaimana? Ya, jawabannya nggak ada ya. Karena sudah saya cross check juga bahwa untuk N ini kan definisinya jumlah mol elektron yang terlibat dalam sebuah reaksi. Ya. Jadi reaksi yang terlibatnya itu N-nya adalah 2, bukan 1. Kecuali kalau misalnya di sini mungkin ionnya ion 1 plus semuanya. Nah, baru jawabannya yang C. Nah, cuman setidaknya tandanya udah pada bener kok, yaitu adalah yang minus ya. Oke, so nomor 6 ini jawabannya adalah minus 301,08 kilojoule. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 sampai 10. Nah, tapi sebelum lanjut, mungkin terkait dengan data-data yang kita butuhkan, terkait kayak misalnya data potensial reduksi standarnya, akan saya cantumkan terlebih dahulu ya. Nah, oke. So, ini udah ya, sekaligus juga saya tulis juga mana yang mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi.
So untuk soal nomor 7 di sini apa namanya udah jelas banget ya, dari 0 ini ke plus 2 ya kan, karena muatannya 2 plus, ini plus 2 jadi 0, berarti terlibat 2 elektron. Berarti di sini n-nya 2. Berarti delta G sama dengan min NF kali dengan SL. Berarti delta G sama dengan min 2 kali 96.500 dikalikan dengan red kurang ox. Nah, E-nya Cu berarti 0,34 dikurang dengan min 0,13. Berarti delta G-nya ini sebesar. Nah, ini jawabannya adalah 90.000 minus 90.710 Joule, atau setara dengan yang namanya minus 90,71 kilojoule. Nah, ini juga lagi sama. Apa yang kita punya? Nah, ini jawabannya berarti yang D ya. Oh, ini ada nih yang mirip yang D. Nah, oke. Jadi hati-hati ya, ini butuhnya 2 elektron bukan 1 elektron. Kemudian untuk nomor 8 ini juga sama, langsung saja delta G sama dengan min NF kali dengan SL. Berarti delta G sama dengan, nah kita lihat nih, ini plus 1, ini 0 ya kan, ini 0, ini plus 1. Berarti bagaimana ya? Sebenarnya ini kalau kita lihat dari reaksinya terlebih dahulu ya. Kalau untuk nomor 7 kan reaksinya begini, PB menjadi PB2 plus tambah dengan 2 elektron, Cu 2 plus tambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Nah, kalau untuk nomor 8 itu adalah Ag plus menjadi tambah dengan elektron menjadi dengan Ag. Kemudian kalau untuk H-nya, ya ini adalah H2 menjadi 2H plus tambah dengan 1 elektron. Nah, ini berapa? 2 elektron. Nah, karena ini kan muatan total ya. Jadi N elektron itu adalah yang totalnya. Berarti di sini pakai yang berapa? Ya, pakai yang 2 lagi. Min 2 kali 96.500 dikalikan dengan red kurang ox. Ag dikurangkan dengan 0. Berarti delta G-nya sama dengan berapa? Nah, jawabannya minus 154.400 Joule, atau setara dengan yang namanya minus 154,4 kilojoule. Nah, ini juga menyebabkan jawabannya nggak ada lagi. Nah ya, sehingga jawabannya ada nggak untuk nomor 8? Nggak ada ya. Jadi saya akan sedikit heran ini jawaban yang benar gimana, karena kalau udah saya cek ya terkait dengan apa namanya perubahan energi bebas untuk sel elektrokimia tuh N-nya pakainya yang 2 kok ya. Nah, jadi setelah saya cross check ya ke beberapa sumber, emang bener kok untuk N ini adalah jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi. Jadi kalau misalnya untuk nomor 8 nih ya, kalau mau lebih detail lagi, mungkin takutnya ini dikali 2, ini dikali 1. Sehingga jadinya adalah 2Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2Ag. Terus habis itu untuk ini H2 menjadi 2H plus tambah dengan 2 elektron. Kalau kita totalin, ini habis dong 2 elektronnya. Nah, dari sini kelihatan nih, ternyata reaksi ini melibatkan 2 elektron total gitu. Jadi yang terlibat dalam reaksi ini tuh sebenarnya 2 elektron dari 2, yang dimana menjadi reaksinya reaksi totalnya adalah H2 tambah 2 Ag plus menjadi yang namanya 2H plus tambah 2 Ag. Seperti itu ya. Jadi nomor 8 ini kayaknya kemungkinan besar mereka ada entah tipe jawaban atau mungkin tipe apa namanya, mungkin salah ngelihat pilihan gandanya. So jawabannya langsung C aja tanpa mengkonfirmasi ulang terlebih dahulu. Bahkan di pembahasannya sendiri juga nggak didetailin nih delta G-nya berapa sebenarnya ya. Oke, nomor 9. Oke, untuk nomor 8 mungkin saya taruhnya di sini dulu aja nih. Saya taruh sini. Oke. Kemudian untuk soal nomor 9 reaksinya saya taruh di sini aja.
H2 menjadi 2H+, emang bener ya, jadi oksidasi. Kemudian I-nya menjadi reduksi, yaitu adalah I2 tambah dengan 2 elektron menjadi 2 imin. Nah, berarti dari sini N-nya 2. Ya udah, kita kerjain dari sini nomor 9-nya. Delta G sama dengan min NF kali dengan SL. Berarti delta G-nya sama dengan min 2 kali dengan 96.500 kali SL-nya adalah 0,54 kurang 0, sehingga delta G-nya sama dengan berapa nih? Nah, jawabannya adalah minus 104.220 Joule, atau setara dengan yang namanya minus 104,22 kilojoule. Nah, di sini juga udah jelas banget nomor 9. Udah salah tanda ya kan? Udah salah tanda, salah angka juga. Dan kalau dilihat ternyata apa? Jawaban yang dipilih di pilihan gandanya kan pembahasannya D tuh. Ternyata di sini setengahnya lagi. Nah, sedangkan rumusnya tuh nggak ada setengah-setengahnya gitu loh, ya. Oke, so itu untuk nomor 9. Dan untuk soal nomor 10 terkait dengan apa namanya? Ini berarti Zn menjadi Zn 2+ tambah dengan 2 elektron. Nah, di sini juga H2 menjadi apa namanya? 2H+ tambah dengan 2 elektron menjadi dengan yang namanya H2. Dari sini juga udah jelas lagi bahwa 2 elektron nih yang terlibat. Nah, ya kan? Oke, nomor 7 kita hapus terlebih dahulu aja. Nomor 10-nya saya mau kerjain di sini aja. Delta G sama dengan min N kali F kali dengan SL. Berarti delta G-nya sama dengan minus 2 kali dengan 96.500 kali dengan yang namanya ini berarti 0 dikurangkan dengan min 0,76 ya. Berarti delta G-nya berapa nih? Nah, jawabannya adalah minus 146.680 Joule, atau setara dengan minus 146,68 kilojoule. Nah, di sini juga loh, kok setengah lagi kan? Nah, coba 14680 680 kalau dibagi 2 itu 73340. Nah, saya rasa mungkin apa namanya, entah pilihan gandanya, karena kalau dilihat dari nomor 7, 8, 9 sama 10, ini jawabannya versi setengahnya daripada apa yang kita hitung. Nah, kalau misalnya kalian mau cek mungkin gini ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau cek dengan berbagai sumber, kalian bisa lihat sebenarnya banyak banget kok ya sumbernya yang terlibat. Kayak contohnya mungkin gini, apa namanya? Ini saya kasih websitenya aja deh contoh. Nah, dari sini kan Ag ke Ag+, terus habis itu I+ ke I-. Nah, ini udah jelas banget nih. Ag itu kan 1 elektron, I juga 1 elektron. Bener dong kalau N-nya dia 1. Ya wajar, karena emang dia cuma 1 elektron. Tuh, begitu ya. So, untuk apa namanya? Untuk soal yang ada di tes formatif ketiga ini, kayaknya emang dia ada salah ketik apa namanya? Pilihan gandanya, atau mungkin lupa ketika memasukkan N-nya. Karena dari sini yang pas kita lihat ternyata nilai N-nya apa namanya, atau misalnya hasilnya ini adalah setengah, alias duanya tuh nggak diikutin, seperti itu ya. Sedangkan rumus delta G sendiri yang ditulis di bukunya juga udah terbukti bahwa min N kali F kali dengan SL ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul ke-7 ya, untuk kimia fisika 1. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan juga yang sudah donasi di saweria.co atau scan QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.